Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi tentang sejarah peradaban Islam masa Nabi Muhammad SAW. Baiklah, saya akan menjelaskan poin 6. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Mailina Putri dengan NIM 1830105031. Baik, kita lanjut penjelasan poin yang ke-6, yaitu Bi'tal al-Rasul dan keterkaitan dengan ajaran para nabi sebelumnya. Dalam istilah agama, Bi'tal adalah pengiriman seorang manusia dari sisi Allah menuju ke arah manusia-manusia lain untuk menyuruh mereka kepada ilahi. Dalam istilah kaum muslimin, kata Bi'tal digunakan sebagai pengutusan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW diutus pada umur 40 tahun, dan ada satu pandangan yang bertentangan dengan perkataan masyhur mengatakan bahwa pengutusan Nabi terjadi pada usia yang ke-43 tahun. Jadi ada beberapa perbedaan pertentangan terhadap pengutusan Nabi Muhammad ini. Sebab perbedaan ini terjadi karena kesimpulan yang berbeda dari pengertian tentang Bi'tal atau pengutusan tersebut, bahwa apakah pertama kali turunnya Al-Quran dan ayat-ayat ilahi sama dengan Bi'tal atau pertama kali dakwah resmi secara terbuka. Selanjutnya, hubungan antara dakwah Nabi Muhammad dengan nabi terdahulu. Dakwah para nabi didasarkan pada dua azas, yaitu akidah dan yang kedua syariat dan akhlak. Akidah mereka sama dari Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad. Esensi akidah mereka adalah iman kepada wahdaniyah Allah, mensucikan Allah dari segala perbuatan dan sifat yang tidak layak baginya, beriman kepada hari akhir, hisab, neraka, dan surga. Setiap nabi mengajak kaumnya untuk mengimani perkara tersebut. Masing-masing dari mereka datang sebagai pembenaran atas dakwah sebelumnya, sebagai kabar gembira akan bi'tah Nabi sesudahnya. Demikianlah bi'tah mereka saling menyambung kepada berbagai kaum dan umat. Semuanya membawa hakikat yang diperintahkan untuk menyampaikan kepada manusia, yaitu tunduk patuh kepada Allah semata. Selanjutnya, poin ke-7, ketabahan dan keteguhan Nabi Muhammad dalam berdakwah. Perjalanan dakwah Nabi Muhammad ini tidak semudah apa yang dibayangkan. Tugas yang menuntut pengorbanan yang besar dan tidak sedikit mengubah kehidupan jahiliyah, kemudian menjadikan kehidupan Islami bukan tugas yang mudah. Usaha dakwah kepada akidah yang dilakukan oleh Rasulullah menyebabkan beliau bersabar menghadapi berbagai macam ujian di atas. Dengan kesabaran dan keuletan serta keikhlasan orang yang mendapatkan hidayah, hari demi hari kian bertambah, baik dari kalangan budak ataupun orang merdeka. Seperti Bilal bin Rabah, dari kerja keras tersebut tak mungkin terwujud jika dalam diri tidak terlatih jiwa yang senantiasa sabar dan tabah menjalani berbagai aral melintang. Bercerita tentang kesabaran Rasulullah dalam berdakwah, Said Qutb dalam Zilal menjelaskan kesabaran merupakan bekal dalam berdakwah serta memudahkan seseorang untuk melewati jalan dakwah yang terjal sampai terwujudnya perintah Allah untuk menegakkan agama Islam di muka bumi. Sebab bagaimanapun di tengah-tengah jalan dakwah terdapat hambatan dan rintangan yang membutuhkan kesabaran dan kekuatan besar untuk menghadapinya. Dengan kondisi itulah diperlukan kesabaran untuk menjalankan ketaatan kepada Allah, kesabaran untuk menjalankan ketaatan, kesabaran dalam menjauhi kemaksiatan, kesabaran dalam melawan para pengingkar Allah, kesabaran dalam menghadapi berbagai bentuk tipu daya musuh, kesabaran menanti kemenangan yang tertunda, kesabaran dalam menaungi segala macam kesulitan, kesabaran dalam menyikapi semakin banyaknya pembela kebatilan. Itulah gambaran kerasnya perjuangan dakwah Rasulullah. Sebagaimana Allah menyatakan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Kahf ayat 39, yang artinya,
Maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan dan bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya matahari. Begitulah kesulitan dan cobaan Nabi Muhammad dalam berdakwah. Baik itu cobaan kaum Quraisy yang mengejek Nabi Muhammad, yang menganiaya Nabi Muhammad, bahkan ada yang berniat untuk membunuh Nabi Muhammad. Poin ke-8 yaitu mengenai perjuangan Nabi dalam bidang akidah dan ibadah. Ketika kaum Quraisy melihat bahwa gangguan dan paksaan yang mereka lancarkan kepada Nabi Muhammad dan para sahabatnya tidak membawa hasil, tidak merubah keimanan dan keyakinan mereka terhadap agama Islam yang dianutnya, maka pergilah kaum Quraisy menemui Nabi Muhammad, dan sebelum mereka menemui Nabi Muhammad secara rame-rame atau secara bersamaan, maka terlebih dahulu mereka mengutus seseorang yang bernama Uqbah bin Walid untuk menemui Nabi Muhammad. Dalam pertemuannya dengan Nabi, Uqbah berkata kepada Nabi, "Hai anak saudaraku, sesungguhnya engkau dari golongan kita. Sebagaimana yang engkau ketahui adalah dari orang-orang yang berketurunan baik-baik. Tetapi engkau telah membawa satu urusan yang besar kepada kaummu. Engkau pecah belahkan persatuan mereka, engkau bodoh-bodohkan pendapat mereka, engkau cela agama dan Tuhan-Tuhan mereka, engkau kafirkan bangsa bapak-bapak mereka yang sudah tidak ada. Maka dengarkanlah omonganku. Jika kamu mau harta, kami akan kumpulkan dari harta-harta kami, sehingga engkaulah yang akan berharta. Dan jika engkau menginginkan kemuliaan, maka kami jadikan engkau ketua atas kami. Kalau yang engkau bawa ini dan dari jin yang engkau tidak bisa menolaknya, maka kami carikan tabib yang bisa mengobatimu." Tatkala Uqbah sudah selesai mengeluarkan kata-kata kepada Nabi, namun Nabi cukup membacakan di hadapannya permulaan surat Al-Fussilat ayat 1-4. Ketika membaca bacaan ayat Al-Quran itu, lalu Uqbah menutup mulutnya dan meminta Nabi supaya berhenti. Tatkala kembali kepada kaumnya, ia menasihati kaumnya supaya mereka membiarkan Nabi, tetapi kaumnya tidak mau. Maka mereka kaum Quraisy tetap ingin bertemu dengan Nabi Muhammad dan ingin mengajukan kompromi dalam bidang akidah dan ibadah, yaitu mereka mengajukan kompromi dengan Muhammad agar beliau mau menyembah berhala-berhala mereka, dan mereka pula akan menyembah Tuhan beliau. Maka turunlah firman Allah kepada Nabi Muhammad yang sekaligus sebagai jawaban atas kompromi kaum Quraisy kepada beliau. Nabi menjawab kepada kaum Quraisy, yaitu, "Katakanlah Muhammad, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu lah agamamu dan untukkulah agamaku." Itulah wahyu turun kepada Nabi setelah kompromi kaum Quraisy dengan Nabi. Dengan perundingan kompromi dalam bidang akidah dan ibadah itu tidak membawa hasil, maka mereka kaum Quraisy masih menuntut Nabi Muhammad untuk menghapuskan isi Al-Quran, dan apa-apa yang menjadikan kaum Quraisy marah mengenai celaan dan penghinaan terhadap berhala mereka dan sesembahan mereka. Atau beliau tukar Al-Quran yang diterimanya itu dengan sesuatu yang lain. Maka turunlah lagi wahyu Allah kepada Nabi Muhammad sebagai jawaban atas permintaan mereka, yaitu, "Katakanlah Muhammad, tidaklah patut bagiku menggantinya dari pihak diriku sendiri. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku." Surat Al-Yunus ayat 15. Poin yang ke-9 yaitu hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj. Hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj ini yang pertama, membersihkan jiwa raga untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan sebelum Isra Mi'raj, Nabi Muhammad dibedah oleh malaikat untuk membersihkan jiwanya dari sifat-sifat buruk. Itu menunjukkan sebelum menghadap Allah untuk menjalankan ibadah, kita harus membersihkan dulu jiwa raga kita, niat hati dan jasmani dari segala kotoran atau najis, dari niat yang tidak ikhlas dan dari pemahaman-pemahaman yang sesat. Ibadah akan mardut atau tidak sah
bila niat kita tidak ikhlas, dinodai bid'ah atau tidak didasari ilmu Al-Quran. Lebih jelasnya, kebersihan jiwa raga adalah suatu keharusan manakala kita menghadap Allah di akhir kelak. Karena Islam itu bersih, maka bersihkanlah jiwa ragamu, karena sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang bersih. Selanjutnya, hikmah yang dapat kita ambil dari Isra Mi'raj yaitu dakwah perlu pendung, tidak bisa sendiri. Ketika Abu Talib dan Siti Khadijah meninggal dunia, Nabi Muhammad merasa sedih luar biasa, sehingga tahun itu dinamakan Amul Han, yaitu tahun kesedihan. Itu menunjukkan dalam berdakwah orang perlu pelindung, pendukung, atau pemacu semangat. Seorang dai perlu tema atau pendamping. Siti Khadijah merupakan simbol seorang istri atau wanita yang menunjang perjuangan suami dalam berdakwah. Selanjutnya itu bukti kekuasaan Allah. Dalam Al-Quran, surat ke-17 ayat 1, Allah menyatakan Isra Mi'raj bertujuan antara lain untuk memperlihatkan sebagian ayat atau tanda atau bukti kekuasaan Allah. Hal itu merupakan sinyal dari Allah. Kita pun harus memperhatikan ayatnya sehingga keimanan atau akan eksistensi dan kekuasaan Allah tertanam kuat dalam diri. Ayat-ayat itu meliputi ayat kauliyah, firman Allah yang terhimpun dalam Al-Quran, dan ayat kauniyah, segala ciptaan Allah. Yaitu hijrah Nabi dari Mekah ke Yathrib atau Madinah Al-Munawwarah. Periode Madinah diawali dengan hijrahnya Nabi dari Mekah ke Yathrib, yang kemudian diganti nama menjadi Madinatul Al-Munawwarah. Hijrahnya Nabi ke Yathrib bukanlah suatu kejadian yang berdiri sendiri saja, tetapi ada kaitannya dengan peristiwa sebelumnya. Pada bulan Rajab tahun ke-10 kenabian, datang 6 orang penduduk Yathrib ke Mekah untuk menjalankan ibadah haji. Sewaktu itu Nabi berdakwah. Penduduk Yathrib tersebut mendengarkan dengan penuh perhatian dan kemudian menyatakan beriman kepada Allah. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Fitri Handayani. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.